Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, ini nyata terjadi. Beruntung buat kamu yang nonton video ini. Atas izin Allah, rezeki besar sedang menuju tempat kamu. Ketik amin di kolom komentar dan tekan tombol like. Terima kasih, mari kita lanjut ke inti ceritanya. Baghdad kala itu masih diselimuti semangat ilmu. Di balik jalan-jalan sunyi yang dilintasi para fakir, tersimpan bara panas perdebatan agama yang tak kunjung padam. Di salah satu sudut kota tua, berdiri sebuah gereja tua bercat putih tulang. Bangunannya kokoh, namun terasa dingin oleh kesombongan yang bersemayam di dalamnya. Di sanalah, seorang pendeta bernama Armanius dikenal bukan karena kesalehannya, tapi karena lidahnya yang tajam dan nadanya yang angkuh, biasa menggelar khutbah untuk menjelekkan Islam. Quran itu buatan Muhammad, katanya suatu hari di hadapan ratusan jemaat. Ia bukan wahyu, tapi kumpulan pikiran manusia timur yang suka menyamar menjadi nabi. Jemaat tertawa, sebagian mengangguk, sebagian lain mengutuki umat Islam secara diam-diam. Tapi hari itu berbeda. Di baris belakang bangku kayu yang berderet lurus, duduk seorang pria dengan sorban putih dan jubah sederhana. Tatapannya tenang, matanya menunduk, tapi wajahnya seperti menyimpan lautan makna. Namanya Abu Nawas. Bukan penyair seperti yang dikenang dalam hikayat, tapi seorang pemikir sufi yang ilmunya tajam, namun hatinya selembut embun subuh. Ia tidak datang untuk membalas, ia tidak membawa senjata. Ia datang dengan satu hal yang tidak bisa dikalahkan oleh kata-kata kasar, kebenaran yang penuh kasih. Ketika jemaat membubarkan diri, seorang murid Armanius menghampirinya. "Tuan pendeta," bisiknya, "lelaki bersorban itu," katanya Abu Nawas. Armanius tersentak, matanya melebar. Ia tahu nama itu. Terkenal di majelis-majelis ulama, ditakuti karena ilmunya dan dicintai karena akhlaknya. "Undang dia besok pagi," kata Armanius, menahan getir di dadanya. "Biar kita tunjukkan siapa yang sesungguhnya paham wahyu." Dan pagi itu pun tiba. Gereja dipenuhi orang, sebagian dari mereka adalah cendekiawan muslim yang penasaran. Sebagian lagi adalah pengikut Armanius yang yakin gurunya akan menang. Abu Nawas datang seorang diri. Tak ada rombongan, tak ada pengawal. Hanya langkah perlahan dan salam yang lembut ia ucapkan kepada siapapun yang ia lewati. Jemaat terdiam menyaksikannya. Tak ada celah dalam geraknya, tak ada kesombongan dalam sorot matanya. Di hadapan altar, Armanius berdiri tinggi dengan kitab Injil terbuka di tangannya. "Katakanlah, wahai Abu Nawas," serunya lantang, "jika agamamu benar, buktikan hari ini bahwa Quran adalah wahyu dan Injil bukan." Semua menahan napas, tapi Abu Nawas tidak segera menjawab. Ia hanya tersenyum lembut dan berkata, "Kebenaran tidak turun bersama teriakan, melainkan dengan cahaya." Ia lalu duduk dengan tenang, membuka Quran yang lusuh di pangkuannya. Matanya tertutup sejenak, seolah menyelami samudra ilmu yang luas. Dalam hati, ia berdoa, "Ya Allah, jangan jadikan debat ini tentang aku, tapi tentang Engkau. Jangan jadikan ini ajang menang, tapi jalan hidayah." Gereja yang tadinya riuh pun menjadi senyap. Dan disitulah awal dari perdebatan yang akan menggetarkan Baghdad dan mungkin mengguncang hati seorang pendeta yang keras kepala. Wahai saudaraku yang sedang membaca kisah ini, jika engkau merasa hatimu disentuh oleh kelembutan hikmah dan kebenaran yang dijaga dengan adab, maka ketahuilah bahwa hikmah itu milik orang beriman. Dimanapun ia menemukannya, ia berhak meraihnya. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka ia akan mendapat pahala seperti orang yang melakukannya." HR Muslim. Maka izinkan kami mengajakmu dengan segala kerendahan hati untuk mendukung channel YouTube Langkah Sufi, sebuah ruang yang tak hanya mengajarkan ilmu,
tapi juga menyebarkan cahaya, kasih, dan hikmah dari jalan para kekasih Allah. Klik, tonton, dan sebarkan, bukan demi popularitas, tapi demi menyalakan lentera iman di zaman yang kian gelap. Semoga Allah menetapkan langkah kita dalam jalan yang lurus. Langit Baghdad pagi itu sedikit mendung, tapi gereja Armanius terang benderang oleh lampu gantung dan lilin-lilin besar yang menyala di setiap sudut ruangan. Suasana tampak agung, tapi di balik keheningan itu, hawa panas terasa menyelimuti dada banyak orang. Hati-hati mereka terisi penasaran, tegang, dan sebagian dendam. Semua mata tertuju kedua tokoh yang berdiri di hadapan mimbar kayu ukiran kuno. Abu Nawas duduk bersila dengan tenang, memegang mushaf yang tertutup rapat. Sedangkan pendeta Armanius berdiri tegak, matanya tajam seperti ingin menusuk, mulutnya sudah dipenuhi peluru retorika. Ingatlah, serunya lantang, suaranya menggema ke seluruh ruangan, bahwa agama yang pertama dan terakhir adalah agama kasih, yang tertulis dalam kitab suci, yang sudah ada ribuan tahun sebelum Muhammad lahir. Ia mengangkat Injil yang tebal dengan satu tangan, menggoyangkannya ke arah para hadirin. Lihat ini, Injil tidak berubah. Ia adalah warisan langsung dari Yesus Kristus, anak Tuhan yang hidup. Dan kalian, katanya sambil menoleh ke arah para tamu muslim, kalian mengklaim bahwa kitab kalian turun dari langit, tapi tak bisa dibuktikan satupun rantai pewahyuan yang logis. Beberapa jemaat berseru, "Amin." Armanius melanjutkan, kini dengan nada semakin tajam. Muhammad adalah manusia biasa. Ia tidak menyaksikan Isa. Ia tidak berbahasa Ibrani, tidak berketurunan Yahudi, dan tidak mengenal hukum Taurat. Bagaimana mungkin ia berbicara tentang para nabi sebelumnya? Dari mana sumbernya? Dari wahyu, katanya. Tapi apa bukti bahwa wahyu itu bukan sekadar karangan pribadi? Ia kini berjalan mengitari mimbar. Dan lagi, lihatlah bagaimana Quran kalian menyebut-nyebut Isa sebagai nabi biasa, bukan Tuhan, bukan juru selamat. Ini penghinaan terhadap kekudusan. Mana mungkin sang penebus disamakan dengan makhluk ciptaan? Tangan Armanius menunjuk langit, seolah memanggil restu dari surga. Jemaat semakin bersemangat. Bisik-bisik menguat, sebagian tersenyum sinis, sebagian menatap tajam ke arah Abu Nawas. Namun, lelaki bersorban itu tetap diam. Tidak sekalipun ia menanggapi dengan mimik marah. Ia hanya menunduk ringan, seolah mendengar angin yang lewat lebih penting dari kata-kata keras yang barusan dilemparkan ke arahnya. Armanius belum selesai. Kita tahu bahwa Injil ditulis oleh saksi mata. 4 penulis, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, semuanya murid Kristus. Sementara Quran ditulis setelah Muhammad mati, dihafal, dikumpulkan, disusun oleh manusia. Apakah kalian mau mengatakan bahwa Tuhan menurunkan wahyu, lalu lupa mendokumentasikannya sampai generasi berikutnya? Tawa pelan terdengar dari beberapa sudut gereja. Quran adalah kitab yang tidak konsisten, penuh ulangan, penuh ancaman, dan tidak memiliki kasih. Sedangkan Injil adalah kitab cinta. Serangan demi serangan itu mengalir seperti badai. Tapi, di tengah badai itu, Abu Nawas tetap seperti langit yang teduh. Ia tidak bicara, tapi diamnya adalah peringatan. Ia tidak menantang, tapi sorot matanya mengabarkan bahwa badai yang sesungguhnya belum dimulai. Ketika akhirnya Armanius selesai, ia menghela napas, lalu duduk dengan angkuh, yakin bahwa kemenangan sudah di tangannya sebelum pertempuran dimulai. Namun, di saat itulah, perlahan Abu Nawas berdiri. Tangannya tidak menunjuk, suaranya tidak meninggi, tapi setiap mata mengarah padanya, dan setiap hati terasa tertarik oleh sesuatu yang belum mereka mengerti, sesuatu yang berbeda dari debat biasanya. Dan ketika ia membuka kalimat pertamanya, seluruh gereja kembali hening. Debat belum dimulai. Tapi satu hal sudah terasa. Hari itu bukan suara keras yang akan menang, tapi suara yang membawa kebenaran. Abu Nawas berdiri perlahan. Tak ada aura amarah,
tak ada suara meninggi. Ia seperti seorang petani yang hendak menyiram ladang, bukan seperti pejuang yang hendak menyerang. Tapi justru karena itulah ketenangannya menggetarkan. Ia mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan. Jemaat yang semula tersenyum sinis kini terdiam. Bahkan Armanius pun tampak agak gelisah, karena ia tahu diam orang berilmu bukan tanda kalah, tapi isyarat badai yang akan tiba dengan hujah tak terbantahkan. Dengan suara yang jernih dan lembut, Abu Nawas mulai berbicara. "Wahai Tuan Pendeta, aku mendengarkanmu dengan saksama. Engkau bicara dengan penuh semangat, tapi sayang, lebih banyak amarah daripada cinta di dalamnya. Katamu Quran itu karangan Muhammad, Injil kitab cinta, dan Islam agama buatan. Tapi izinkan aku bertanya satu hal saja sebelum kita masuk lebih dalam." Ia melangkah pelan, lalu berhenti di hadapan altar. "Adakah satu ayat dari Yesus yang kalian sebut Tuhan, yang secara langsung berkata, 'Akulah Tuhan, maka sembahlah aku'?" Sunyi. Abu Nawas menatap lurus ke mata Armanius yang kini menunduk sesaat, seolah ingin mencari ayat yang tidak pernah ada. "Jika kitab kalian adalah kitab kebenaran, maka kebenaran tidak membutuhkan penafsiran kabur. Tuhan tidak bicara dengan teka-teki. Kalau benar Yesus adalah Tuhan, mengapa ia tidak berkata demikian dengan jelas?" Ia membuka Quran yang lusuh di tangannya. Jemaat menoleh, sebagian menahan napas. "Dalam kitab kami," lanjut Abu Nawas, "Allah berfirman, 'Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya.'" Al-Ikhlas 1-4. 4 ayat. Singkat, jelas, tidak ambigu, tidak butuh tafsir 1000 halaman untuk memahami siapa Tuhan kami. Beberapa orang mulai gelisah. Armanius mengepalkan tangan. Abu Nawas melanjutkan, kini dengan nada lebih dalam, tapi tetap tenang. "Tuan Pendeta, engkau berkata, Injil tidak berubah. Tapi aku bertanya dengan rendah hati, Injil yang mana? Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Mengapa tidak satu Injil yang sama? Mengapa tidak ada Injil yang ditulis oleh Yesus sendiri? Mengapa tidak ada satu manuskrip pun dalam bahasa asli Isa, yaitu Aramaik, yang masih ada sampai hari ini?" Ia mengangkat kitab Injil yang tadi ditinggalkan Armanius di atas meja altar, lalu membolak-baliknya. Dan lihatlah, Injil versi Protestan memiliki 66 kitab, Katolik 73, Ortodoks 78. Siapa yang menentukan mana yang asli? Apakah Tuhan berubah pendapat di antara gereja-gereja? Apakah wahyu berubah karena suara mayoritas? Gemerisik kecil terdengar. Seorang jemaat menunduk, lainnya menutup mulut dengan tangan. Adapun Quran, lanjut Abu Nawas sambil mengangkat mushafnya dengan lembut, ia dihafal sejak turun. Ribuan orang menghafalnya tanpa berubah satu huruf pun. Tak ada versi Quran Syiah, Sunni, atau Sufi. Satu Quran dari Maroko hingga Indonesia. Satu Tuhan, satu kitab, satu umat. Kini Armanius berdiri. Omong kosong, Quran tidak lebih dari dongeng Arab. Injil adalah firman cinta. Abu Nawas menatapnya, tidak dengan marah, tapi dengan tatapan seperti seorang ayah kepada anak kecil yang masih keras kepala. "Jika Injil adalah cinta," jawabnya pelan, "mengapa kamu memanggil Muhammad pembohong? Mengapa engkau menyerang, bukan berdialog? Bukankah cinta sejati tidak memaksa, tidak menghina, dan tidak menyakiti?" Suasana kembali senyap. Jemaat seperti tertusuk oleh pertanyaan itu. Abu Nawas mendekat pada Armanius. "Aku tidak datang untuk mempermalukanmu. Aku datang agar kamu melihat bahwa logika dan iman tidak pernah saling bertentangan. Tapi hanya jika hatimu terbuka." Dan untuk pertama kalinya, wajah Armanius kehilangan keangkuhannya. Bibirnya bergerak, ingin berkata sesuatu, tapi lidahnya seolah keluh. Ia menatap kitab sucinya sendiri, dan untuk sesaat, ia merasa asing terhadap apa yang selama ini ia ajarkan. Debat
belum usai. Tapi pertahanan sang pendeta mulai retak, bukan karena serangan kasar, tapi karena cahaya kebenaran yang halus merayap ke dalam relung hati. Matahari mulai condong di ufuk barat. Di dalam gereja itu, waktu seolah terhenti. Debat antara dua tokoh tak sekadar pertukaran logika, tapi menjadi pertarungan antara cahaya dan keangkuhan, antara wahyu yang murni dan keyakinan yang mewarisi kebiasaan turun-temurun. Pendeta Arminius kini duduk dengan wajah yang tidak lagi setegak sebelumnya. Beberapa kali ia memijat pelipisnya, seakan pikirannya sendiri menjadi musuh dalam dadanya. Sementara itu, Abu Nawas berdiri tegap, sorban putihnya berpendar lembut diterpa cahaya matahari sore yang masuk dari jendela kaca patri. Ia membuka tangannya, seolah mengajak siapapun untuk mendengar, bukan dengan telinga, tapi dengan hati. "Tuan Pendeta," ucap Abu Nawas pelan, "engkau menyebut Tuhan sebagai kasih. Kami pun meyakininya. Tapi kasih sejati itu menyelamatkan manusia dengan ilmu, bukan dengan kebingungan, dengan kejelasan, bukan dengan teka-teki." Ia berjalan mendekat ke tengah ruangan, lalu berseru, "Apakah kasih itu mengatakan bahwa Tuhan adalah tiga, tapi satu, anak, tapi juga Bapa, terpisah, tapi satu hakikat? Jika kasih itu membawa kebingungan, maka itu bukan petunjuk. Jika Tuhan ingin dikenal, mengapa membuat dirinya tak bisa dijelaskan bahkan oleh para pemuka agamanya sendiri?" Abu Nawas berhenti. Ia menunduk sejenak, lalu mengangkat mushafnya. "Wahai para hadirin," ucapnya, "inilah wahyu yang tidak berubah sejak diturunkan. Ia turun kepada Nabi Muhammad SAW yang tidak bisa membaca atau menulis, tapi ribuan orang menghafalnya, tidak dengan tulang belulang, tidak lewat catatan pribadi, tapi dengan dada-dada yang bersih yang Allah pilih untuk menjaga kalamnya." Ia membuka surat Al-Baqarah, lalu membaca dengan suara yang tenang namun penuh wibawa. "Zalika al-kitabu la raiba fah, hudan lil muttaqan." Itulah kitab Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bandingkan dengan kitabmu, wahai Arminius, Injil hari ini adalah terjemahan dari terjemahan, dari bahasa Aramaik yang hilang ke Yunani, lalu ke Latin, lalu ke ribuan versi Inggris. Apakah Tuhan tidak mampu menjaga firman-Nya? Apakah Tuhan butuh Romawi dan gereja-gereja besar untuk menjaga wahyu-Nya? Wajah Arminius mulai berubah. Matanya menatap kosong ke salib di belakang altar, seolah bertanya-tanya. Selama ini, kepada siapa ia menyerahkan dirinya? Abu Nawas melanjutkan. Kali ini, suaranya melembut, namun mengguncang jiwa. "Kami tidak menyembah Muhammad. Kami tidak menyembah Ka'bah. Kami tidak menyembah kitab. Kami hanya menyembah Allah, Tuhan yang satu, yang tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tiada satupun yang sebanding dengannya. Adapun Isa," lanjutnya, "kami mencintainya sebagai nabi, tapi bukan sebagai Tuhan, karena Tuhan tidak makan, tidak tidur, tidak disalib, dan tidak butuh ibu." Kata-kata itu seperti anak panah yang meluncur perlahan, tidak melukai tubuh, tapi menghantam tembok keras dalam hati Arminius yang selama ini kukuh. Tiba-tiba, suasana menjadi hening. Tak ada satupun dari ratusan jemaat yang berani bersuara. Bahkan, langkah seekor tikus pun terasa nyaring. Semua menatap ke arah pendeta mereka yang kini tak mampu berkata-kata. Beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam berlalu. Lalu, dengan suara nyaris tak terdengar, Arminius berkata, "Lalu, siapa Isa kalau bukan Tuhan?" Abu Nawas tersenyum, bukan senyum menang, tapi senyum sayang, seperti seorang ibu yang menyambut anaknya yang tersesat lama, dan akhirnya kembali. Isa adalah hamba Allah. Dia bukan Tuhan, tapi utusannya. Dia tidak disalib, tapi diangkat, dan dia akan kembali, bukan untuk mendirikan gereja, tapi untuk menegakkan tauhid. Air mata perlahan mengalir di pipi Arminius. Bahunya mulai bergetar, tangannya gemetar ketika menyentuh dada,
seakan ingin memastikan apakah hatinya masih berdetak dengan keyakinan lama atau mulai mengenal kebenaran baru. Para jemaat saling pandang. Tak ada jawaban, tak ada bantahan. Hari itu, suara Abu Nawas tak menggelegar, tapi setiap katanya adalah kilatan cahaya yang menembus dinding tebal kebingungan dan kesombongan. Dan cahaya itu mulai masuk ke dalam hati seorang pendeta yang dulu merasa paling tahu tentang Tuhan. Hari mulai beranjak senja. Sinar matahari menyelinap lembut melalui jendela kaca patri yang menggambarkan perjamuan Isa, kini redup bagai kisah lama yang kehilangan makna. Di ruangan megah gereja tua itu, keheningan menggantung di udara, lebih berat dari suara paling nyaring, lebih tajam dari debat paling sengit. Pendeta Armanius berdiri, tapi bukan lagi dengan dada membusung atau tangan menunjuk langit. Ia berdiri seperti seseorang yang baru saja kehilangan seluruh isi dunia, lalu mendapati bahwa kehilangan itu justru membawanya pada kebenaran yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Wajahnya basah oleh air mata yang tak bisa ia sembunyikan. Tubuhnya gemetar, bukan karena takut, tapi karena ia tahu kebenaran telah menampar jiwanya dengan kasih yang tak terbantahkan. Ia menatap Abu Nawas, lalu menunduk lama. Selama puluhan tahun, katanya lirih, aku berdiri di mimbar ini, mengajar tentang kasih, mengajar tentang Tuhan. Tapi hari ini aku sadar, yang aku ajarkan adalah apa yang diwariskan padaku, bukan apa yang aku selami sendiri. Jemaat mulai gelisah. Beberapa menutup mulut dengan tangan, beberapa menunduk. Tak ada yang berani berucap. Abu Nawas mendekat. Ia tidak tersenyum, tidak merendahkan, hanya diam, seperti bumi yang sabar menunggu hujan. Tatapannya tenang, dan justru ketenangan itu yang menaklukkan. Armanius mengangkat tangannya, pelan, lalu menyentuh dada kirinya. Aku tidak bisa menyangkal bahwa hatiku telah dibuka hari ini oleh sesuatu yang dulu kutolak mentah-mentah. Aku membaca kitabku setiap hari, tapi tak pernah bisa menjawab pertanyaanku sendiri. Sampai engkau datang, dengan suara lembut, tapi membawa cahaya yang menghancurkan semua gelapku. Tangis pecah, bukan tangis duka, tapi tangis kejujuran dari seseorang yang akhirnya menyerah, bukan kepada manusia, tapi kepada Tuhan yang Esa. Armanius mengangkat wajahnya, menatap langit-langit gereja tempat salib tergantung, dan dengan suara pelan yang hanya terdengar oleh mereka yang hatinya masih hidup, ia berbisik, La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Seluruh gereja hening. Waktu seperti berhenti. Bahkan udara pun terasa enggan bergerak. Armanius menoleh pada Abu Nawas, dan dalam bisik lirih ia berkata, doakan aku, agar aku diberi kekuatan untuk mengikuti kebenaran ini sepenuhnya. Abu Nawas tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya memeluknya. Bukan pelukan politik, bukan pelukan kemenangan, tapi pelukan saudara, seperti seseorang yang menemukan kembali bagian dari tubuhnya yang hilang. Dan saat mereka berpelukan, sesuatu yang tak terlihat berubah di ruangan itu. Para jemaat terdiam. Tidak ada satupun dari mereka yang berani mengejek. Tak ada sorak kemenangan, tak ada tepuk tangan. Yang ada hanyalah ketundukan diam, karena setiap hati yang jujur tahu bahwa hari itu seseorang telah kalah dalam debat, tapi menang dalam iman. Abu Nawas melangkah keluar gereja. Tidak meninggalkan pujian, tidak membawa sorak, hanya keheningan yang mengikuti langkahnya. Tapi dari keheningan itu, lahirlah gelombang yang kelak akan mengguncang Baghdad, lalu dunia. Orang-orang bertanya, benarkah pendeta Armanius masuk Islam? Dan mereka yang hadir menjawab, kami tidak tahu apakah dia telah menjadi Muslim secara resmi, tapi kami tahu bahwa hatinya telah tunduk, bukan oleh pedang, bukan oleh kekuasaan, tapi oleh kebenaran yang tak bisa dibantah. Terima kasih banyak sudah menonton hingga tuntas. Semoga cerita ini memberi manfaat, menambah wawasan, dan membawa kebaikan dalam hidup kita. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Asterisk